الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tentu yang pertama puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian salawat dan salam kita, ucapan selamat kita Allah sampaikan buat roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jamaah kajian hikam yang dirahmati Allah. Kajian kita selanjutnya ya, kalau di kitab Fiqh halaman 36 ya, al-ajabu kullul ajabi. Qala Syekhuna Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrabu mimman lam fikaka lahu anhu wa huwa Allahu ta'ala bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu wa huwa dunya wa kullu syai'in siwal maula an yaqbila ala syahwatihi wa yattabi'a hawahu wa innaha la ta'mil absar al-ayah ay anna zalika nashi'un min 'ami qalbihi wa wujudi jahlihi bi rabbih bi annahu istabadala allazi huwa adana billadzi huwa khairun wa asaral faniya alladzi la baqa'a lahu 'alal baqi alladzi lam fikaka lahu anhu walau kanat lahu basiratun la akasal amru. Nah, itu kajian kita selanjutnya al-ajabu baramullah yang mencengangkan dari seluruh yang mencengangkan. Aba'ala baramullah orang yang lari dia orang dari sesuatu yang tidak bisa lepas baginya orang darinya. Wa yatlubu dan mencari dia akan sesuatu yang tidak kekal baginya bersamanya orang. Wa innaha sesungguhnya yang demikian bukanlah buta mata kepalanya, tetapi yang buta adalah mata hatinya. Al-ayat. Inan sangat mencengangkan, aneh bin ajaib,
orang yang lari dari Allah yang sangat dibutuhkannya, yang tidak bisa lepas baginya darinya orang, yaitu Allah Ta'ala. Bagaimana gambaran lari dari Allah? Bi Allah yaf'ala, bahwa tidak memperbuat ia orang akan sesuatu yang mendekatkan ia satu akannya orang kepadanya Allah. Ayat pelubu, dan mencari-cari dia orang akan sesuatu yang tidak jenis kekal baginya satu bersamanya orang, yaitu dunia dan segala isinya, dan segala sesuatu selain Tuhannya. Bagaimana gambarannya? Bahwa menghadap di atas syahwatnya dan mengikut dia akan hawa nafsunya. Sesungguhnya orang yang demikian la ta'mal absar, tidaklah buta mata kepala, walakin ta'mal qulub, tapi yang buta adalah mata hatinya. Ayat. Artinya sesungguhnya demikian, kenapa tidak mau menghadap kepada Allah? Kenapa hanya mencari dunia saja? Timbul dari buta mata hatinya, dan timbul karena ada kelalaiannya, kebodohannya terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang seperti itu menukar yang dia hanya lebih rendah dengan si allazi yang lebih baik. Mengutamakan akan yang fana, yang lenyap, yang tidak kekal baginya di atas apa? Ia utamakan di atas yang kekal, yang tidak terlepas baginya dan orang. Jikalau ada bagi orang itu basirahnya terbuka mata hatinya, sungguh bertolak belakanglah pekerjaan. Pasti dia menghadap Allah dan dia tidak akan lalai dari Allah. Nah, itu kajian kita. Ya, sangat mencengangkan orang yang lari dari Allah, tidak mau menghadap kepada Allah, sementara mencari-cari yang tidak kekal. Padahal Allah selalu memanggil. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan menyerahlah bulat-bulat kepadanya. Allah selalu memanggil. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah olehmu akan aku pasti akan mengingatmu, kata Allah. Di hadis qudsi yang lain Allah menyampaikan, andaikan mereka datang kepadaku menghadap berjalan kaki, maka aku akan datang berlari-lari. Andaikan mereka datang menghadapku sejengkal, maka aku akan datang satu hasta. Begitu keinginan Allah. Allah tidak ingin kita membelakang darinya. Allah sangat mengharapkan kita ini supaya menghadap kepadanya. Namun demikian, masih banyak manusia yang lari dari Allah. Padahal Allah itu sangat-sangat dibutuhkannya. Kalau awak punya bos, tidak senang awak jadi bos, bisa awak cari bos yang lain. Kalau awak punya istri atau suami tidak senang awak jadi tingkah lakunya, awak caraikan, awak ganti yang lain. Tapi kalau Allah leda duanya, tidak ada. Maka dikatakan oleh pengarang al-ajabu kullul ajabi. Aneh bin ajaib, sangat-sangat menyenangkan. Dia sangat butuh kepada Allah, tapi dia lari dari Allah. Lari maksudnya tidak mau taat dan patuh. Sementara dia hanya bersibuk mencari dunia, keuntungan dunia, sementara dunia tidak akan kekal bersamanya. Siapa orang ini? Itulah orang yang buta mata hati, bukan buta mata kepala. Biarlah kudo anaknya butuh. Asalkan kusia bendi jangan butuh. Kalau kudo bendi nan butuh, kusia bendi masih bisa mengarahkan ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau laku sia bendi dan butuh, itulah susah. Itu maka dikatakan wa innaha la ta'mal absar.
Yang buta itu bukan mata kepala. Yukusirana nala buto. Allah hancau kabirau. Itu kajian kita. Kita ulang sekali lalu dulu. Al-ajabu kullul ajabi. Yang mencengangkan dari seluruh yang mencengangkan. Aneh bin ajaib. Ba'ala bangullah. Orang yang lari dari Allah. Yang sangat dibutuhkannya. Atau dari Allah yang bisa tidak terlepas baginya orang darinya Allah. Jadi angok kata ke bawah hendaklah lebih dari Allah. Siapa itu maksudnya? Wa huwallahu ta'ala. Yang dimaksud memang lampat kakalahu ialah Allah Ta'ala. Bagaimana gambaran lari bahwa tidak melakukan ia orang, tidak memperbuat ia orang akan sesuatu yang menghampirkan ia sesuatu akannya orang kepadanya Allah. Yatlubu dan mencari-cari dia orang akan sesuatu yang tidak kekal baginya orang bersamanya sesuatu. Apa itu yang dia cari-cari? Wahwa dunia, yaitu dunia dan tiap-tiap sesuatu selain Tuhannya. Ia kembali menghadap dia atas hawa nafsunya dan mengikut dia akan hawa nafsunya. Fa'innaha, sesungguhnya orang itu tidaklah buta mata kepala alayat. Artinya sesungguhnya demikian itu ba'ala sesungguhnya timbul dari buta mata hatinya dan timbul dari ada bodohnya terhadap Tuhannya. Kenapa dikatakan bodoh? Kenapa dikatakan buta mata hati? Karena sesungguhnya orang menukar yang lebih baik, yang lebih buruk dengan yang lebih baik. Mengutamakan yang sifatnya fana, yang tidak kekal bersamanya di atas yang kekal, yang tidak terlepas baginya darinya. Jikalau adalah bagi orang itu terbuka basirahnya, sungguh bertolak belakanglah pekerjaan atau urusan. Itu kira-kira hikam kita, hikmah dan selanjutnya malam ini. Kalau ada tanggapan, komentar, ya Wak, jangan lupa ya kita 3S. 3A, asah, asih, asuh. Itu panjuk punya kelebihan ada kekurangan. Kekurangan ada kelebihan. 3S, santai, serius, sukses. Ya. Kalau tanggapan atau pertanyaan, disilakan ya sebelum kita lanjut. Itulah pembacaan kaji kitonan pertama. Jamaah yang berhadir, jikalau ada di antara jamaah nan ingin bertanya atau berkomentar bak kecik Buya Sontako dek karena pengajian kita tu bersifat 3A dan 3S, dipersilahkan lah ada menunjuk tangan atau magih kode suara. Silakan jamaah. Angku Yulmi Syafi'i. Angku Yulmi, silakan Angku Yulmi. Silakan. Terima kasih. Ridwan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan bersama. Berdoakan semoga biasa orang rakyat dan selalu dalam ridho dan berdoa. Mungkin langsung saja ya. Mungkin tadi aku dan Buya sampai tadi tertarik aku tentang dan butuh itu bukan matunya, tapi adalah matur dan adu dalam lakin takmal itu dalam hatinya. Dan butuh adalah hatinya. Jadi ibarat tadi kalau kudu dan butuh masih bisa bendi ke jalan, tapi kalau kusia bendi tengah itu hancau ke birau. Jadi kita dia kalau itu tadi. Iya. Jadi kini aku ingin menghapus dia keterangan dalam Al-Quran itu kan di Sobian. Mungkin ada kaitannya juga bahasan itu. Jadi. Dalam Al-Quran itu ya'lamu sirrakum wa akhfa. Jadi Allah itu tahu sir dan akhfa. Kalau dulu dia menyampaikan sir itu bah. Nah, kini ada akhfa bagi. Jadi apuko ikut dua istilah dan berbeda. Tapi barangnya cie atau bang betul-betul dua benda ya, atau dua
katu dan digunakan untuk sifat menado dalam hati manusia. Jadi Iya, Allah itu maha tahu sir dan apa. Mohon penjelasannya dia kalau iya. arahnya kemana? Lo tahu yang sir, lo tahu yang apa. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya. Nah sebenarnya orangnya si Yulmi juga. Iya. Di saat si Yulmi mengikuti hawa, nafsu namanya. Di saat si Yulmi mengikuti syariat yang ada dalam fikih, ya akal namanya. Di saat Yulmi mendapatkan waridat dari ilahi, roh namanya. Di saat Yulmi mengetahui dan tak bisa diketahui lagi, hanya Allah yang tahu. Maka di saat itu si Yulmi bernama siapa? Lebih halus, lebih tersembunyi. Hanyang dari nan hanyang, halui dari nan halui. Itulah yang diketahui. Namun orang itu juga mencari madarik. Di saat si Yulmi membawa gergaji, si Yulmi tukang kayu. Hanya Yulmi juga. Di saat Yulmi membawa hanya tukang cat di saat itu. Di saat Yulmi membawa kitab, gurunya itu. Namun orangnya itu juga. Tapi levelnya lebih tinggi apa? Lebih tinggi lah Muhammad situ mah. Siapa lebih pada Muhammad lah. Iya. Kita kena. Iya. Wilayah saya tuh. Iya. Itu kira-kira jawab. Supaya lebih jelas, boleh tengok kitab Jami'atul Usul Aulia. Kitab Jami'atul Usul Aulia. Fil Aulia. Itu kira-kira jawaban nak ilmiah. Terima kasih banyak ya. Jadi jangan sampai itu nan butuh. Kalau itu nan butuh ayat. Iya. Jadi apa tadi kalau lihat apa tadi butuh sudah. Jadi terima kasih ya. Ya. Jemaah yang lain ada yang bertanya atau berkomentar menyambung dari apa mungkin menyambung yang ditanya Angku Yulmi tadi atau nan lain pertanyaan lain. Enggak ada langsung ya. Mungkin nanti Bu ya muncul pertanyaan untuk kini kok mungkin kita lanjut kaji kita lanjut ya. Asak kaji. Iya jadi. Selanjutnya la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir rihai irtahala ilaihi wallazi irtahala minhu walakin irhal minal aqwan kawin wa anna ila rabbikal muntaha. La tarhal, janganlah berangkat engkau dari alam kepada alam. Kok iyo berangkat dari alam kepada alam? Ba'ala jika petakuna dong. Petakuna kan? Jawab. Maka adalah engkau seperti keledai penggiling tebu. Penggiling tebu. Maksudnya yang berjalan dia penggiling atau keledai tadi dari tempat kepada tempat pula lah dia sampai kembali. Berputar-putar sinan. Tapi bagaimana? Pergi berangkatlah engkau dari alam kepada pencipta alam. Kalau sudah biku begitu, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhan engkau puncak tujuan. Nah, itu kajian selanjutnya. La tarhal, janganlah berangkat engkau dari alam kepada alam, yaitu
Sesungguhnya amal yang disertai oleh riya dan seumpamanya riya, ajib, sombong, takbur dan lain-lain, aba'ala sesungguhnya mazmumun, tercela. Di samping tercela apalagi ghairu mu'tadim bihi syar'an. Tidak diperhitungkan dengannya amal itu menurut syariat. Tidak diterima. Fa iza jahadal muridu nafsahu, maka apabila bersungguh-sungguh bermujahadah si murid akan melawan hawa nafsunya sehingga bersih dia dari demikian. Walakin tetapi sengaja orang dengan aman itu jaza, dapat balasan, dapat derajat, dapat nailatul ratbil aliyah, mencapai tingkatan yang tinggi dan makam yang tinggi. Senantiasa juga tercela di sisi orang arifin. Ini ada kaitnya di sisi orang arifin. Wal mahmud, tapi yang bagus, yang cakap, yang terpuji, ba'ala baramullah, bahwa menyengaja seseorang dengan amal yang dia lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mentamsilkan pengarang, mencontohkan pengarang, atau menyamakan pengarang akan rahil, ya, berjalan itu dari alam ke alam dengan katanya, maka adalah engkau seperti keledai atau seperti sapi penggiling tebu. Artinya penggiling tebu. Berjalan dia, ya, yang berjalan dia kepada tempat yang ia tempat itu pula lah mulai perjalanannya. Disamakan oleh pengarang, ditasbihkan. Seperti itulah amal untuk menuntut balasan padanya itu berjalan dari alam, yaitu riya. Dan seumpamanya kepada alam, yaitu apa yang disebutkan dari menuntut balasan. Wasababuhu, dan sebabnya kenapa demikian? Baqoyan nufus, karena masih tetap bersama nafsu. Wa tatlubu bi'amalihi, maka menuntut dia nafsu dengan amalannya akan tingkatan di sisi Allah. Sedangkan seluruh demikian itu adalah minal akwan wal akwan, dari alam. Sedangkan alam keseluruhannya barobah-barobah, pada keadaannya alam itu aghyar namanya alam. Tetapi yang bagus, berjalanlah engkau dari alam kepada pencipta alam. Bagaimana gambarannya? Dengan bahwa mengikhlaskan engkau akan amalan engkau hanya semata untuk Tuhan engkau, halqa dan ihsannya Allah. Tidak mencari keuntungan sekarang dan akan datang. Maka orang yang beramal untuk mendapatkan derajat atau makam tingkatan, maka ianya orang budak baginya makam atau tingkatan. Tapi orang yang beramal karena Allah, maka dianya orang adalah hamba Allah. Itulah yang dimaksud berjalan dari alam kepada pencipta alam. Kalau sudah begitu, wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya kepada Tuhan engkau lah puncak tujuan. Waqadintaha, maka sungguh sampailah perjalanannya kepada Allah, dan jadilah orang itu tahqiq benar-benar dengan makna ini ayat wa anna ila rabbikal muntaha tadi. Bikhilafil mutahil, lain halnya orang yang berjalan dari alam kepada alam. Sesungguhnya orang tidak akan sampai baginya Allah dan tidak akan sampai kepadanya Allah. Dan perhatikanlah oleh engkau kepada katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, orang yang ada hijrahnya orang kepada Allah dan Rasulnya dengan sengaja dan niat hatinya, maka hijrahnya orang kepada Allah dan Rasulnya fil waqi', pada kenyataan
wa nafsil amri dan diri pekerjaan, mahya mahmudatun, maka itulah ya, yang dipuji lagi diperhitungkan dengannya. Tapi sebaliknya, orang yang ada hijrahnya untuk mencari dunia yang menimpa akannya, atau perempuan yang menikahi dia akannya, maka hijrahnya orang kepada apa yang hijrah dia kepadanya. Maka pahamilah katanya Nabi SAW, wa ta'amal, dan renungilah ini pekerjaan. Jika ada engkau orang yang mempunyai pengertian. Yakni sesungguhnya pada ini hadis, aba'ala sesungguhnya pemberitahuan atas makna yang tersebut, wa ma'idul i'tibar, dan tempat perhitungan, wa ta'amul, dan tempat penelitian adalah pihak yang kedua. Apa itu pihak yang kedua? Baik yang kedua, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya orang kepada apa yang hijrah ia orang kepadanya. Sesungguhnya pekerjaan tidaklah bahagian bagi orang dari sampai dan hampir, yang ianya keuntungan orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olahnya Nabi kita SAW memberitahu dengan dunia dan perempuan yang akan dinikahi itu adalah keuntungan nafsu. Ya, bil wuqufi ma'hu, dengan sebab tertahan, tertegun bersamanya, yang ada dia apa yang ada. 36 ya, 37. Maka katanya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, itulah maksud berjalan dari alam kepada pencipta alam. Bahkan itulah yang dituntut dari hamba. Itulah yang dijelaskan dengan hadis. Dan katanya fa hijratuhu ila ma hajarlahi wal baqa' ma'al wakan. Itulah orang yang kekal bersama alam. Wa tanaqul fiha, dan berpindah-pindah padanya alam. Itulah yang diisyaratkan dengannya, tidak dinyatakan dengannya. Tetapi kalau ada hasil apa yang berlalu, menuntut menghilangkan cita-cita terhadap makhluk, dan tergantungnya cita-cita dengan al-malikul haq, Allah maksudnya, dan yang lebih mantap menyampaikan kepada ini tingkatan adalah berteman dengan orang-orang arif dengan Allah Ta'ala. Amara biha, menyuruh pengarang dengannya pada kandungan katanya, la tashab. Jadi hikmah yang kedua di malam ini, itu tujuannya beramal supaya ikhlas. Kita tahu ikhlas adalah syarat untuk diterimanya amal. Di samping dicukupkan syarat rukunnya, ikhlas dalam beramal. Karena dua kolah terpenuhi, maka amal pasti akan diterima oleh Allah. Kalau kurang salah satu, tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi orang yang tidak ikhlas dalam beramal, asamojo, dia bantiang pemutakilang tabu. Di rumah mulai berjalan situ, dia sudah dari alam ke alam. Kalau nanti ikhlas, tidak betul. Berangkat dari alam menuju pencipta, amalnya hanya semata-mata karena Allah. Ya, kita tahu ya. Rasul yang dikatakan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Grafi amalnya tidak tergantung kepada banyak dan sedikitnya orang. Tidak tergantung kepada dipuji atau tidak dipuji orang. Nah, itu ukuran ikhlas. Lawannya ria, kita sudah tahu kan. Ria beramal untuk dipuji orang atau untuk yang lain-lain. Bahkan menurut orang arifin, kalau masih mencari pahala surga, masih ria. Tapi bagi arifin dibate ya.
Itu kira-kira ya kajian kita. La tarhal, janganlah berangkat engkau dari alam kepada alam. Yaitu yang dimaksud, sesungguhnya amal yang disertai oleh ria dan seumpamanya ria, dangki dan segala macam, aba'ala sesungguhnya masmumun, dicela atau tercela. Tidak diperhitungkan dengan amal menurut syariat. Faiza jahadal muridu, apabila bermujahadah bersungguh-sungguh si murid melawan nafsunya hingga bersih dia dari demikian ria. Tetapi menyengaja seseorang dengan amal itu dapat pahala, dapat derajat yang tinggi, atau mencapai derajat dari tingkat yang tinggi, derajat yang tinggi dan makam-makam. Ba'alah mazmumun aidan, senantiasa juga tercela, tapi di sisi orang arifin, di sisi abidin, di sisi muridin salikin tidak masalah. Wal mahmud, dan yang dipuji, yang terpuji, yang bagus, yang cakap, bahwa menyengaja seseorang dengan amalan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian mentasbihkan, mengumpamakan pengarang berjalan dari alam ke alam itu dengan katanya, andaikan engkau berjalan dari alam ke alam, beramal tidak ikhlas, maka adalah engkau bagaikan sapi penggiling. Artinya sapi penggiling tebu yang berjalan dia dari tempat yang memulai dia kepadanya tempat, itu pula lah akhir dari perjalanannya. Mari mulus ditulis sudah beliau sinan. Seperti itulah amal bagi menuntut balasan padanya, itu namanya berjalan dari alam, yaitu ria, dan umpamanya ria kepada alam. Apa itu? Apa yang disebutkan dari menuntut pahala. Dan sebabnya karena masih kekal bersama nafsu. Dan menuntut dia dengan amalnya akan tingkatan di sisi Allah Ta'ala. Suruh sungguhnya demikian itu akwan alam. Dan alam keseluruhannya berubah-ubah. Ya. Fi kauniha, pada keadaannya alam itu alam. Tetapi pergilah engkau, berangkatlah engkau dari alam kepada pencipta alam. Bagaimana gambarannya? Bahwa mengikhlaskan engkau akan amalan engkau untuk Tuhan engkau, hal kadar esanya Tuhan. Tidak mencari keuntungan sekarang dan akan datang. Maka siapa yang beramal karena mencari derajat atau makam, maka dianya orang budak bagi derajat atau makam. Tapi siapa yang beramal karena Allah, maka dianya orang hamba Allah. Yaitu berjalan dari alam kepada pencipta alam. Dan sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah puncak tujuan. Maka sampailah perjalanannya orang itu kepada Allah, dan jadilah dia benar-benar dengan mana ini ayat. Lain halnya orang yang berjalan dari alam kepada alam. Sesungguhnya orang tidak akan sampai-sampai baginya dan tidak akan sampai kepadanya. Perhatikanlah oleh engkau pada katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijratu ilallah wa rasulihi, artinya dengan sengaja dan niatnya, maka hijrahnya orang pasti sampai kepada Allah dan Rasulnya pada kenyataan dan diri pekerjaan. Bahkan itulah dialah yang dipuji, lagi diperhitungkan dengannya. Tapi sebaliknya orang yang ada hijrahnya orang kepada dunia yang menimpa akannya atau perempuan yang menikahi akannya, maka hijrahnya orang ya kepada apa yang hijrah dia kepadanya. Maka pahamilah oleh engkau akan katanya Nabi SAW, dan renungilah oleh engkau akan ini pekerjaan jika ada engkau orang yang punya paham. Iya, ini sesungguhnya pada ini hadis, ba'ala sesungguhnya pemberitahuan atas makna yang tersebut, dan tempat perhitungan, dan tempat penelitian, perenungan ialah pihak yang kedua, yaitu fahijratu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya pekerjaan tidaklah keuntung baginya orang dari sampai dan hampir. Yang ianya keuntungnya orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olahnya Nabi memberitahu
dengan dunia dan perempuan itu adalah keuntungan hawa nafsu dengan sebab terhenti bersamanya. Yang ada apa yang ada dia. Hati tujur ya. Maka hijrahnya kepada Allah itulah makna berjalan. Ya. Ya, maka hijrahnya orang kepada Allah dan Rasulnya. Itulah makna berjalan dari alam kepada pencipta alam. Itulah yang dituntut dari hamba. Itulah yang dijelaskan dengannya. Dan katanya apa hijratuhu ila ma jalla itu wal baqa' ma'akwan. Itu orang yang kekal bersama alam. Dan berpindah padanya alam. Itu yang diisyaratkan Nabi dengan tidak dinyatakan dengannya. Tatkala ada hasil apa yang berlalu, menghilangkan cita-cita dari makhluk, wa ta'allaquhu, dan menggantungkan cita-cita dengan Tuhan Al-Malikul Haq, dan yang lebih menyampaikan untuk itu, untuk sesuatu menyampaikan kepada ini terungkatan, adalah berteman dengan orang arif, dengan Allah Ta'ala, menyuruhlah pengarang dengannya pada kandungan katanya la tashab. Itu kajian kita ya. Jadi masalah kajian kita yang kedua, masalah beramal dengan ikhlas, jangan beramal dengan ria. Itu kajian tadi. P6. Ada komentar? Ada pertanyaan? Masalah ikhlas dalam beramal. Ya. Amal yang tidak ikhlas tidak diterima, tidak diperhitungkan, payah-payah saya. Tidak dapat pahala. Tidak diperhitungkan menurut syariat. Terima kasih. Coba ikhlas berbagi-bagi akan itu. Ya. Terima kasih banyak Buya atas surahnya. Jadi, halo? Ya, silakan. Ya, masih ada Bu ya? Silakan Bu ya. Kalau masih ada. Nah, sampai situ. Oh ya. Sampai situ kan. Ya, terima kasih Bu ya atas surah kaji yang mendalam, pade, yang sehingga kalau ambo pribadi teperangah jadinya kan. Teperangah de kece hikam tadi itu berpindah dari alam ke alam. Bak Chandro kabau penghilang tabu kalau caro. Iya. Kabau penghilang tabu. Jangan-jangan awak selamaku kalah jadi kabau. Aku lah ada nang kabatannya Bu ya, Pak jadi. Di Agam. Silakan Pak Dedi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Buya, semoga Buya sehat selalu ya, supaya bisa tarik berbagi ilmu jo kita Pak. Amin. Ambo masuk yang kedua kali kok Bu ya. Kali mengikuti pengajian ke yang live ya Zoom Bu ya. Iya. Hikmah nan kedua kita kaji malam ini Bu ya, koyo memang terasuan aku ya. Bahan namanya itu ya putar-putar sinan ju dunia konyo. Ya mulai bahan mencoba awak seruman awak jadi pegawai itu kan. Berputar-putar sinan saja. Dikaja pangke, dapet pangke, itu dia nanti rasul kan. Bertambah-tambah mau itu juga baban yang tambah bare. Tapi berputar-putar di sinan ya. Jadi memang kalau diumpamakan tadi apa namanya kabau di kilang tabu ayo berputar tidak ada beranjak dari luar lingkarannya itu doh. Jadi pertanyaan ambo kok ya kini kok kita umumnya kan baru di tinggi asbab lah baru kok ndak bisa wak main dan
yang namanya Bakarajo gitu kan. Iya betul. Untuk bisa meningkat secara kedudukan di sisi Allah SWT, tentu bagi Buya menyurahkan hikam tadi itu, harus berpindah dari alam menuju ke pencipta alam. Arti di mana ajuan di kerajaan itu ya semata-mata mengharap ridho Allah gitu kan. Iya, ikhlas ya. Ikhlas karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi di awakku masih asbab coba ke Buya ya. Alun tajrid lah ya, itulah istilahnya guys. Iya betul. Ibu di Karajo aja lah baru namanya kan. Yo awak bisa yo itu melanggengkan keikhlasan. Mungkin pagi awak lapasan niat sama-sama jadi doa Allah tu beko lah tibo di kantua lah batu kalau pangana kadang kan. Jadi lah balik-balik sinan saja jadinya kita. Bacarunya supaya bisa istiqomah lah gitu dalam keikhlasan itu. Kecuali kalau tajrid mungkin lah dikendaki Allah untuk sepenuhnya ibadah kepadanya mungkin adalah nama gaduh lah gitu kan. Iya. Jadi itulah bacarunya bisa istiqomah gitu. Dan bolak-balik itu taruh gitu kan. Itulah mungkin sementara Bu ya. Mohon bimbingannya Bu ya. Iya. Jadi pokok bahasan awak tadi ya. Silakan beramal apapun bentuknya. Tapi jangan lupa beramallah karena Allah. Tapi ikhlas adalah dalam beramal. Dan ikhlas itu terbagi 3. Ya kan? Kalau ikhlas kita mungkin alun sampai ke arifin lah. Ya. Dia masih mengharap pahala juga kan. Ya. Masih takut dan neraka juga kan. Ya. Biarlah duduk di situ, tidak ada masalah. Jangan sampai kena tinggi sekali, arifin juga tidak betul-betul lah. Selesai dehnya. Jadi awak duduk awak di mana kira akan bisa awak harus duduk di situ. Caranya kan betul. Ya. Kalau kita menonton, kita beramal itu tidak mungkin, ya. Mustahil. Tidak terima di akal kita bisa beramal. Kalau tidak digerakkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau memang Allah yang menggerakkan awak, ya, kita ke majali saja sampai pembuktian saja. Di situlah nama buat kita ikhlas. Ya, awak tak bisa beramal. Tidak bisa awak sembahyang, sholat, kalau tidak disolatkan Tuhan. Kalau tidak digerakkan rukuk sujud. Tidak bisa. Jadi memang awak cari pujian orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita ulang juga. Kudrat sian yang dipakai dalam beramal. Iradat sian yang dipakai. Ya. Basir sian yang dipakai. Maknanya 7 itu kan awak punya itu dah. Itu kan titipan Tuhan. Itu yang dipakai dah. Jadi mudah-mudahan berkat kita mengenang. Itu maka dikatakan nanti bakoyan nufus. Selagi nampak juga awak memperbuat baru. Di sekolah memang gue kurang keikhlasan awak. Coba ada cara. Allah mendiamkan awak. Allah menggerakkan awak. Tidak akan berat satu tanpa izin Allah. Itu salah satu yang membantu awak untuk mendapatkan ikhlas. Ikhlas awak, ya taruhlah istilah awak mukhalaqah. Ya bercampur baru. Ya ikhlas itu dalam kitab Munjahidul Ambidin ada nalah murni 100%. Ada mukhalaqah baru. Awak majali terwiyah. Ya. Majah itu awak kata kawan
Orang kan tua lah tanggal 10 lalu gaji diterima lah. Kata seorang tak ikhlas aku dah. Iya. Sebenarnya awak ikhlas sebab ada butuh. Iya. Bansuan suah. Jangan diambil nanti tinggi mana dulu. Bansuan suah ikhlas awak dulu. Lah ikhlas awak. Kat mereka dah endak. Itu cara. Kita ansuan macam. Jangan lupa mengana awak dah bisa apa-apa dah la haula wala quwata illa billah. Bagaikan besi berani dan besi paku. Di zahir ni memang paku dan mengajak, di batinnya tidak bagai itu dah. Ada magnet yang menarik. Kalau tak ada magnet, dia tu kajar ada paku. Pada itulah. Jadi yang menarik kita taat kalau itu hidayah Allah. Dari itu caranya dah. Ayah pulang-pulang balik itu biasa, kadang ikhlas kadang tidak. Ya biasa, namun kita orang belajar. Jadi anu ya kok. Itulah kadang tak fikir. Jadi makanya ketika muazin tu mengecen hayya 'ala solah tu maka jawab la haula wala quwata illa billah tu mungkin sinan nikmat tu ya. Tak mungkin lain aduh pasti. Yo pasti ya. Pasti. Ya sebab di dalam azan tu kalimat lain diulang ucapan muazin kan. Iya betul. Allah Akbar. Lo jawab awak asyhadu an la ilaha illallah. Itu lo jawab awak ya kan. Ibu hayya 'ala solah. La haula wala. Jadi memang Allah menggerak. Okay. Tidak ada dayo ya. Jadi mana la ilaha illallah tu di sinan tu ya. Iya betul. Terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Makin tarang langsung ya. Alah Pak Dedi. Kira-kira sementara itu dulu mungkin berikut ada tambah nih. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau ada yang bertanya silakan. Kemudian kalau kawan-kawan yang di Atakwa lagi mendengar suara di speaker laptop Buya, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan langsung ke Buya. Mudah-mudahan terangah di jamaah non online. Ada enggak bertanya? Kalau dua anggotanya buat silakan. Iya, silakan bertanya ulang kawan-kawan di Atakwa. Iya. Kalau ada, silakan. Sadang lunado lah. Lunado. Nan jamaah online bah, ada enggak? Anda ada. Kalau enggak ada, boleh ya. Jadi silakan. Tadi kan namanggaraan untuk beramal. Sekalo yo Pak kunci nasalananya Pak Kecik Buya tadi Pak Dedi penjelasan dari Buya adalah la haula wala quwata illa billah gitu. Iya betul. Jadi nak ada kekuatan namanggaraan kumpuang kuamuh ditakwa jadi rukuk jadi kalau ndak ada kenalah. Iya. Nah, pertanyaan ambo adalah lai patwi awak berdoa mendua ke Tuhan Allah supaya Tuhan Allah ya Allah ya Tuhanku doronglah tubuhku napasuku diriku untuk lain namuh serius menyembah Engkau. Patui dan duduk doa macam tu dulu ya. Sabuk no kenawak nano bau buang tu. Itu sekira-kira mulai ya. Semoga pertanyaan dan kegelisahanmu sampai ke Buya. Terima kasih. Iya. Memang Allah yang menggaraan awak, ya kan? Ya. Allah yang mendiamkan awak. Ya. Kini diminta ke Allah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Ya. Mengamalkan sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkanlah, garakkanlah anggotwaku ya mengamalkan agama Engkau, ya. Mentaati Engkau. Pertanyaannya apa kau boleh? Iya, kuliah dan patui enggak mulai itu sebagai iya. Buliah bana. Iya.
dan patui bana. Baang komantun. Ya. Kalau awak menunggu gara Allah, kan tu gaji. Ya. Menunggu gara Allah tanpa ikhtiar, asia awak kira-kira. Ya. Jabariyah awak kan? Iya, Jabariyah. Kalau kira-kira awak menganggarkan kemampuan awak, Qadariyah Pak. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah terhimpun dari dua sisi. Itu maka dikatakan buliah bana, rancak bana, bahkan dianjurkan. Iya. Enggak kado Allahumma sabbit qulubana ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Iya. Allahumma inni nas'aluka thayyibat wa fi'lal khairat. Kami minta ya Allah gerakkanlah kami berbuat taat. Peliharakanlah kami dari buat maksiat. Doa itu Pak. Ya. Jadi Bu ya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Aduh jemaah nan lain nan aduh Pak Yusri, aduh Buya Irsyadul Halim, aduh Haji Nizam, aduh Ajo Jul Hadi. Nah, silakan kalau ada nan taraso dan takana sebelum kaji disambuang dek beliau. Iya. Atau Dila. Aku Pak Kua, Pak Wahyu, aduh lo. Iya. Kalau ndak ada lah nama dia kode, kita lanjut lo lah sekitar Bu ya. Kita wasak kaji. Jadi. Tadi ya kajian awak ya. Kesimpulan yang berlalu dari hikam tadi, ya dituntut kita jangan ya digantungkan cita-cita kepada makhluk, gantungkanlah harapan kepada Allah Al-Malikul Haq. Untuk lebih menyampaikan kepada ini tingkatan, kita disuruh berteman dengan orang yang arif dengan Allah. Ya, itu tadi. Ya, walam makana ketika ada kesimpulan apa yang telah berlalu, menentuk dihilangkanlah cita-cita terhadap manusia. Ya, imah. Dan takluknya cita-cita dengan Allah Al-Malikul Haq. Wa ablahu ma yusallu ila hadza. Dan yang lebih mantap untuk menyampaikan kepada ini tingkatan aba'ala baramullah, berteman dengan orang-orang arif dengan Allah Ta'ala. Aba'ala ketika itu menyuruh pengerang dengannya berteman pada kandungan katanya. Apa kata? La tashab man la yanhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Janganlah berteman engkau dengan orang yang tidak mendorong ketaatan engkau tingkah lakunya dan tidak mengarahkan kepada Allah kata-katanya. Kakian awak disuruh berteman. La tashab, janganlah berteman engkau dengan orang yang tidak mendorong akan engkau tingkah lakunya, mendorong ketaatan engkau maksudnya, dan tidak mengarahkan kepada Allah Ta'ala kata-katanya. La tashab, janganlah berteman engkau dengan orang yang tidak mendorong ketaatan engkau tingkah lakunya dan tidak menunjukkan akan engkau kepada Allah Ta'ala kata-katanya. Bagaimana gambarannya? Dengan bahwa tiada tingkah lakunya orang dan cita-citanya orang tergantung kepada Allah. Dan kata-katanya tidak menunjukkan atasnya Allah. Sekalipun ada dia si ubat dan ahli ibadat dan orang zuhud, fasahbatuhu lil murid munha anhu. Maka bersahabatnya si murid dengan si ubat dan si zuhud dilarang darinya. Lain halnya bersahabat dengan orang yang mendorong akan engkau tingkah lakunya
dan menunjukkan kepada Allah Ta'ala ucapannya. Bagaimana pula gambarannya? Dengan bahwa ada cita-citanya orang tergantung kepada Allah Ta'ala, murtafi'ah anil makhluk, terangkat dari makhluk. La yalja'u fi hawaijih, tidak mengadukan dia akan kebutuhannya kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan tidak bertawakal dia pada seluruh urusannya kecuali atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah gugur manusia dari pandangan matanya. Maka tidak melihat dia si arifin dari mereka akan kemudaratan, dan tidak pula melihat dia dari mereka akan manfaat. Dan telah gugur manusia dari pandangan matanya. Maka tidak musyahadah dia, maka tidak mensaksikan dia baginya, bagi dirinya akan perbuatan, walayak walaha hizan, tidak mengendaki baginya akan keuntungan. Dan adalah dia orang pada seluruh amalannya jarian ala muqtadi syar'i, berlaku atas kehendak syariat, dari tidak mensia-siakan dan tidak melampaui batas. Inilah sifat-sifatnya orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasahbatu man hadhihi haluhu, maka mula berteman dengan orang yang begini keadaannya, sekalipun sedikit ibadatnya, sekalipun sedikit sunat-sunat yang dilakukannya, aba'alah baramuluh, disuruh dengannya bagi si murid. Kenapa? Di anha jalibatun likulli faedah. Karena sesungguhnya orang yang bersifat modal itu membawa bagi setiap faedah dunia, faedah agama dan faedah dunia. Karena tabiat itu saling mempengaruhi dari tabiat. Lain halnya orang yang tiada atas ini sifat. Bahkan sya'nuhu adalah situasinya bermuamalah zahir tidak lain. Maka tidaklah berfaedah pada berteman dengan orang itu. Kemudian tidak sunyilah, ada kalanya bahwa ada teman itu semisal engkau. Maka tidak hasil bagi engkau dari bertemannya bahaya. Ada kalanya bahwa ada kurang dari engkau. Itulah yang disyaratkan oleh orang dengan katanya. Kau masalah berteman. La tashab, janganlah berteman engkau. Man la yanhiduka haluhu, orang yang tidak mendorong engkau tingkah lakunya, mendorong untuk taat kepada Allah, dan tidak menunjukkan akan engkau atas Allah akan kata-katanya. Gambarannya bahwa tiada keadaannya dan cita-citanya tergantung kepada Allah, dan kata-katanya tidak menunjukkan di atas Allah. Dan jika ada dia dari ahli ibadat, sekalipun ada dia dari orang zuhud, maka berteman dengan orang itu bagi murid dilarang darinya. Lain halnya berteman dengan orang yang mendorong akan engkau tingkah lakunya, menunjukkan akan engkau atas Allah kata-katanya. Bagaimana gambarannya? Dengan bahwa ada cita-citanya tergantung kepada Allah, ya, terangkat dari makhluk. Tidak mengadu dia pada hajatnya kecuali kepada Allah Ta'ala. Tidak bertawakal dia kepada urusannya kecuali atas Allah Ta'ala. Sungguh telah gugur manusia dari pandangan matanya. Maka tidak melihat dia dari mereka manusia mudarat, tidak pula akan manfaat. Dan telah gugur dirinya dari pandang matanya. Maka tidak mandang bagi dirinya akan perbuatan. Tidak kehendak baginya keuntungan. Dan adalah dia pada seluruh amalnya berlaku atas menurut kehendak syariat, dari tidak menyia-nyiakan dan tidak melampaui batas. Dan inilah sifatnya orang-orang yang arif dengan Allah Ta'ala. Maka berteman dengan orang yang begini keadaannya, sekalipun sedikit ibadatnya, sedikit sunat-sunatnya, aba'alah, disuruh berteman dengannya bagi murid. Kenapa? Karena sesungguhnya berteman dengan orang itu membawa bagi setiap faedah, biar yang bersifat agama, ataupun yang bersifat dunia. Karena tabiat itu saling mempengaruhi dari tabiat. Lain halnya berteman dengan orang yang tiada atas ini sifat. Dan adalah keadaannya orang hanya bermuamalah zahir, tidak lain. Maka tidaklah faedah pada berteman dengan orang itu.
Kemudian tidak sunyilah, ada kalanya bahwa ada teman itu semisal engkau, maka tidak hasil bagi engkau dari berteman dengannya bahaya. Ada kalanya kurang dari engkau. Itulah yang disyaratkan oleh pengarang dengan katanya rubama kunta. Jadi kita disuruh bakawanlah jona laika memberi manfaat bekiawa. Jan bakawan dia orang nangka membawa mudarat bekiawa. Sebab adinul mar'i menurut hadis Nabi ala khalilihi. Agama seseorang banyak sedikitnya tergantung kepada agama temannya. Karena tabiat manusia saling mempengaruhi. Ya. Ya. Jadi siapa kawan daknya, membawa kesimpulannya membawa kenalan daknya. Jangan membawa awak jauh dari Tuhan Allah. Nah, jadi kesimpulannya bergantilah orang-orang soleh kan itu. Gantilah orang-orang yang baik supaya awak kok kurang baik nak tak bawa baik. Nah, jangan berteman dengan orang nan kurang elok. Ciri-cirinya ya kata-katanya bisa mendorong awak supaya lebih taat. Tingkah lakunya mengarahkan awak supaya dekat ya Allah. Ya, kita kawan lo kebanyak. Ada kawan kau ibarat garam. Ya. Perlu garam, tapi jangan banyak-banyak. Tidak terasa garam, tidak lama lo sambal. Ya. Banyak na garam, tidak lo makan lo. Ada kawan kau ibarat ube, dibutuhkan sana awak sakit. Ya. Jadi kalau kawan dan iko kawan orang soleh iko anu kok. Samo jo bakawan jo nasi jo. Padi makan latih badan ini. Jadi bakawan jo orang soleh iko ibarat sembako batin. Ibarat makanan pokok rohani. Itu kira-kira ya. Bukan tak boleh ya bakawan. Bakawan lah jo orang, tapi laika melor. Tapi kalau tukang pancing lo keribaukan ya usah. Akhirnya awak ada mungkin membawa orang kau gak pernah diperbuat. Bayu orang kota boleh awak ada. Tapi kalau awak lo di bawahnya, tukang pancing dia keribaukan ada salah kan kira-kira contoh. Itu kira-kira kajian gitu ya. Bertemanlah tapi celik-celik orang nan kajadi teman, bukan kajadi kawan. Lah, kira-kira ada pertanyaan? Silakan jamaah kalau adonan kabatanyo silakan. Sianan kabatanyo pakaro, sianan kadi pakawan di dunia kau jadi sahabat konco pelangkin itu ya. Iya. Jadian konco pelangkin, nah sianan kadi jadikan kawan kawan pasambi ya kira-kira begitu. Begitu. Baik. Ada dua penanyo, anan pertama dari Pak Dedi Balia. Itu sesudah itu langsung dilanjutkan de Angku Yulmi. Silakan Pak Dedi dulu. Terima kasih moderator ya. Tanya celiknya ya. Tadi kan tanda-tanda orang harus kita kawan itu kan orang bisa mengingin awak ke Allah, majak ke Allah, itu mendorong awak supaya ingin ke Allah itu. Iya betul. Tapi tadi ada tandanya walaupun ninyo secara ibadah, nggak nampak mana anunya doh, bahan itu agak kurang ibadah, nampak nggak menonjol mana ibadahnya itu kan. Jadi biasanya kan orang nan serupa itu kan ibadahnya banyak. Ayo. Apakah ibadah yang disiko ke ibadah secara batin atau yang nampak itu ya? Sebab ada lo orang nan tampilan fisiknya yo bantu mengamalkan sunnah itu kan. Iya. Pokoknya secara fisik orang soleh lah itu. Iya. Tak kawan ya. Muncungnya kadang lo gitu kan. Tak tapi tidak tokoh dah ya. Ayo, jadi apa? Tokoh yo kementun. Ayo. Apa nak kontradiksi atau menyelaraskannya tuh ya? Iya. Nah itu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya.
Di situ tadi inilah sifat-sifatnya orang arifin. Maka berkawan dengan orang ini, kan itu tadi loh. Sekalipun sedikit ibadatnya, sedikit sunat-sunatnya, ba'ala sesungguhnya disuruh dengannya. Kenapa dasar? Karena sesungguhnya tabiat, ya kan sesungguhnya dia membawa faedah, biar faedah agama, biar faedah dari segi keduniaan. Jadi nampak doa ibadatnya, tidak nampak doa ibadatnya dan menonjol. Biasa-biasa saja, ya kan? Tak nampak doa ibadatnya dan menonjol. Nah, jadi yang jadi masalah, Siko kan disuruh apa? Sekalipun seketik ibadatnya nampak doa, tapi ada ujungnya. Kalau pertanyaan tadi, kan ada termasuk sifat-sifat tercela. Kalau siko kan ya sabui, nang kurang daknya ibadatnya, ya nawafilnya, ya. Nang kurang nampak dakwah syariatnya kan itu tuh. Dan hakikatnya wak tidak tahu dah. Begitu. Jadi namun kun kurang ibadatnya, tapi kurang ibadatnya bidangnya capluan, tak sesuatu loh. Ya. Sudah ibadah kurang, tingkah laku tidak memungkinkan, itu tidak masuk. Ya. Jangan disebut itu kurang ibadatnya, kurang sunat-sunatnya. Tapi tingkah laku maksiatnya, kekasarannya tidak nampak ada, tidak ada cacatnya. Cuma cacatnya nampak, kurang ibadatnya nampak di awak. Ya, tidak menonjol nampak di awak. Namun demikian, awak disuruh juga bertambah orang itu. Ya. Tapi kalau lah bahasa rakon, dia sifat-sifat tercela, tidak masuk lah itu. Hanya takah yo, tokoh yo kan itu. Kalau takah tidak tanggung, sarapannya 3 lenggek kuah. Sekadang ketidiang ya Bu ya. Tapi lidahnya mau 3 lenggek lo kalau kalah kan tuh gajinya betul doang. Tidak ada masalah tuh, walaupun sedikit nampak dakwah. Ya kan nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Itu kira-kira ya jawabnya. Ya. Berarti tidak awak menjauh dari orang itu. Iya, menjauh. Menjauh awak. Ayo Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawaban Josurah Kaji dari pertanyaan Pak Dedi tadi, dan itu pun walaupun dari nambah tanya surang tapi itu mungkin tanya nambah sama Jo. Iya. Kemudian terkait jo komentar jamaah nan ada di Atakwa tu kok ada pertanyaan nan ditulisan di dalam layar laptop ko dari Eri Panguku. Ambo minta izin membacakan. Jadi silakan. Assalamualaikum Bu ya. Terkait bakawanku bawa mainda dari kawan nan kamambau mudarai. Nah, kalau awak mainda dari kawan nan kamambau mudarai ko, beko dikecian orang banyak lo awak ndak gaul, ndak mau bakawan. Atau ketinggalan kereta, ndak kurang pergaulan wak dituduh orang. Mantun pertanyaan dari angku dulu. Nah, model itu ya. Iya. Tapi lah dibaca tadi. Bakawan lah awak. Ya. Tapi kira-kira awak bakawan ko lai kamelo orang disunatkan lo tu jangan lalu bekodo. Tadi dilarang bakawan je orang-orang nama dari puaha. Orang ko tak mendorong kata-katanya untuk bawa beto ada. Ya. Tuhan ko tak orang ko tak marahkan kata-katanya supaya ini kita nalah ada. Sementara si aku tidak mendeliko doa, tapi niat awak bakawan untuk menariknya. Bukan tak belia. Bukan harus mendeliko. Kini tidak bakawan aja orang lain tak gaul awak. Kalau lihat tukang pancian ke bawa silakan bakawan piala dikunci tadi. Kalau tukang pancian lagi ke bawa ni tak usah lah. Niat nama itu untuk bakawan ke. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil gadang palonya tu mah.
Tidak mutlak bentuk Tuhan ada. Jadi kalau awak kata elonya, kata dayo, kata bau, tadi awak lah taai, kurang taai, tidak mudah. Tapi kini orangku kira-kira memungkinkan orangku agak asing di dah awak sampai besoknya di Yon sana kok. Di Jina orang di Jina itu asing kok orangku taai. Tidak sakit. Pada di sisi Tuhan tu dah. Man sana sayatan pelahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menunjukkan ajak orang berbuat baik, anu kerajokan taat. Sebanyak ada baik pahala sebanyak itu dah awak tanpa kurang. Itulah kelebihannya. Dan kunci nanti ketik nanti tadi. Jangan sampai tukang pancing dielu ikan ya. Betul. Itu kira-kira jawabannya ya dari yang tadi. Iya, dan pertanyaan dari namanya tertulis Eri Pangulu ya. Iya, Baik, pertanyaan selanjutnya dari Angku Yulmi lo lihat. Silakan Angku Yulmi, tadi dek lama angkat tangan. Silakan. Iya, terima kasih. Warnanya tangannya langsung turun nanti. Kalau alun takalam atau kilik lebih ya. Oh, iyalah. Ini yang terakhir tadi. Jadi kalau bergaul tuh untuk banyak orang, kan? Jadi lah dijawab itu ya yang terakhir tuh. Jadi mansana sanatan hasanatan falahu tamsaluha. Saya melakukan kebaikan aku dapat pahala dan akan dapat itulah multi level pahala seperti lalu tadi. Iya betul. Ya. Jadi itu tadi alun takile lah takalam dulu ya. Jadi tidak jadi buat aja. Lalu jawabannya. Tadi kamar kasih. Ya, makasih. Kalau begitu dek ndak ada nan mangke tangan untuk kebertanyo dan mage kode maupun nama nuliskan. Oh yo kabar jamaah jika donan kabatanyo mungkin takana pertanyaan sedang Buya membaca kitab atau menyerang kaji, silakan ditulis di kolom chat ya. Nanti bisa kita bacakan atau bisa bacakan surang. Nah, karena waktu masih ada sekitar setengah jam lagi, mungkin kita sambung cie hikmah lagi biar agak seketik lagi. Jadi. Lanjut ya. Jadi Buya. Tadi masalah kawan itu ada kalanya sederajat dengan engkau. Ya. Maka tidak pasti lagi engkau bertawannya berbahaya. Ada kalanya kurang dari engkau. Kono wayu. Wa huwa ma asyara ilahi biqaulihi, itulah yang diarahkan oleh pengarang kepadanya dengan katanya. Apa kata pengarang? Kau bakawan jurang dan kurang dari awak gua. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka sahbatuka man huwa aswa'u halan minka. Ya. Yakni anna sahbata man huwa dunaka dararun mahdhah. Di annaha tuti angka uyubaka. Wa tabayyanu laka kamalaka. Wa tujibu laka husna bi nafsika wa ta'dibu bi amalika. Wa taqna'u bi ahwalika wa ridhu 'anil nafus wa ru'yati isanika aslu syarif. Boleh jadi adalah engkau orang yang berbuat dosa. Tapi menampakkan akan engkau dosa yang engkau lakukan itu merupakan kebaikan. Karena berteman engkau dengan orang yang lebih rendah keadaannya dari engkau. Itu bahaya kalau berteman kalau orang yang paling rendah dari awak. Lah jale dosa kebaikan kau. Lah jale cikudo kodok kan. Itu bahaya kalau berteman dengan orang yang lebih berbahaya dan rendah dari engkau. Kita ulang ya. Rubama kunta musian, boleh jadi adalah engkau tergelincir berbuat dosa. Tapi menampakkan akan engkau berbentuk kebaikan karena berteman engkau dengan orang yang ianya orang lebih rendah keadaannya dari engkau. Yakni sesungguhnya berteman dengan orang yang ianya orang lebih rendah dari engkau, ba'ala sesungguhnya itu bahaya semata-mata. Kenapa dikatakan bahaya? Karena sesungguhnya berteman dengan orang yang bawah dari engkau itu
akan menutup dari engkau akan cacat-cacat engkau. Wa tabayyana kamalaka, dia akan menjelaskan bagi engkau kesempurnaan engkau. Fatujibulaka, maka menimbulkanlah bagi engkau husnuzanni binafsika, baik sangka dengan diri engkau. Kalaulah baik sangka dengan diri, timbullah takjub engkau dengan amalan engkau. Wa taqna'u bi ahwalika, merasa cukup engkau dengan keadaan engkau, bahkan reda engkau dari nafsu. Ya. Baru yaitu ihsaniyah aslu kulli syarrin. Sedangkan reda terhadap nafsu adalah pelajaran di bawah kan. Menganggap baik nafsu adalah sumber dari kejahatan. Fa in aradta wala budda, maka jika menginginkan engkau dan tidak dapat tidak, bahwa berteman engkau akan orang yang mendorong akan engkau keadaannya dan tidak menunjukkan akan engkau atau kata-katanya, maka bertemanlah orang yang semisal dengan engkau, jangan yang di bawah. Nah, selepel lah Jawa. Nah, selepel ya. Hingga adalah engkau pada bertemannya tidak menguntungkan engkau dan tidaklah merugikan engkau. Nah, kalau udah selepel Jawa. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya berteman dengan orang arifin itu atas dua pembagian. Kan tadi disuruh berteman dengan orang arifin, ada dua pembagiannya. Ya, pertama namanya sohbatu iradah, berteman iradah kehendak. Ada teman tabaruk, mengambil berkah. Maka berteman iradah yang disyaratkan baginya syarat-syarat yang dikenal, yang kesimpulannya bahwa ada murid bersama gurunya bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan. Ya, mayat dimandikan oleh orang memandikan. Sedangkan berteman tabaruk, ambil berkat, yang ada sengaja dengannya masuk beserta kaum, ya, bertingkah laku dengan tingkah mereka, wal intizam mengikut peraturan pada menempuh akidah mereka, dan ini la yalzimu tidaklah mesti ya, dengan syarat-syarat berteman. Tidak perlu syarat-syarat. Bahwa yang disuruh adalah selalu mengikuti undang-undang syariat. Dan barangkalinya bergaul dengan kelompok kembali atasnya orang berkat mereka. Dan sampai kepada apa yang sampai mereka kepadanya. Jadi untuk berteman dengan orang arifin dua macam, ada namanya sahbah iradah, ada namanya sahbah tabaruk. Kalau sahbah iradah ada syarat-syarat. Ya. Bagikan murid, bagaikan mayat dihadapkan orang yang memandikan. Nah, kalau coba tabaruk, anda itu benar. Jadi maksud sabar iradah aku kau cara ke Jawa, aku orang nan basulua. Nah, ada aturan-aturan. Suluk itu kan sekolah hakikat. Nah, ada aturan-aturan, ada bidang studi, ada puncak yang harus dicapai. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'aduri qalbi ma'allah. Itu puncak. Dia ada aturan-aturan. Itu namanya sahabat iradah. Kalau sahabat tawadhu tidak penting itu. Nah, itu masalah. Tadi kan disuruh dibawa berteman dengan orang arifin yang mendorong kata-katanya untuk membawa taat menurut tingkah lakunya supaya ada keja Allah kan itu. Dua model. Ada yobana iradah, ada syarat-syarat. Ada tentu berhari ini. Tapi kalau sahabat tabaruk, anda penting itu benar. Itu kajian selanjutnya ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan jemaah? Masih berkaitan dengan anu tadi, dengan berteman dengan orang arifin tadi. Iya.
Ada pertanyaan nan bertanya langsung maksudnya yang mangkek tangan lalu langsung mengecikkan pertanyaannya. Nah, kalau ndak ada pertanyaan yang tertulis atau karena pertanyaannya lumayan panjang, silakan dibacakan saja Sana Resti. Bisa ndak? Silakan. Pada salah ambo sebagai moderator membacakan mereka salah tanya nan sampai ke Buya. Silakan. Mbak. Biar ambo bacakan dulu ya. Jadi. Minta izin ke Resti membacaan. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya Cik Buya. Kawan memang perlu awak pilih ya. Cuma di sisi lain kita diajarkan untuk memandang manusia ko samo. Nah, kalau awak pilih kawan, apakah itu artinya awak lebih baik dari kawan yang awak pilih tu? Dek pemilih kawan. Iya. Andai kan kita berkawan jauh orang salih dan kita caliak, tapi kadang-kadang awak merasa ndak pede jauh orang salih ko. So rendah diri kita ketika dake atau berkawan jauh orang nan lebih salih. Nah, tapi ada kawanan secara amaliah minim atau samo Jawa, namun banyak pelajaran yang diagih kawanku kawa sehingga mulai masuk ke dadu awak. Ketimbang bakawan jauh orang salih, tapi kadang-kadang kata orang salih ko membuat wak rasah, membuat wak gelisah, sehingga awak ndak percaya diri, ndak pede ketika bergaul dengan mereka. Nah, nan sabanano kategori kawan nan alim dan salih ko nan akan kita pakawani menurut kaji ini ya. Itu pertanyaan sana gitu Resti. Terima kasih banyak. Itu pertanyaan dari beliau. Mantun Bu ya. Nan pertama kita tidak boleh menganggap kita punya kelebihan dari orang lain. Ya. Kalau kita merasa punya kelebihan dari orang lain, maka ketimbullah sifat sombong dan takbur. Tapi itu, cuma kita melihat situasi, memang kita agak lebih pada kawan. Tapi kita hanya jangan lupa definisi dari takbur. Ya, takbur lawannya tawadhu. Ya. Takbur kok malah punya kelebihan dari orang lain. Sehingga menabi dado, taroku asilanya. Ya kan? Kita baca sejarah takbur kan tak merasa punya kelebihan kok. Kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu ila iblis. Nyunakmu ada alasannya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa punya kelebihan. Aku dari tanah, dari api, dia dari tanah. Kemudian dari segi pengamalan, mengapa Adam jadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami lalu beribadat. Nah, cuma tak boleh ya kan itu kan dia. Merasa punya kelebihan dari orang lain. Itu atau lawannya tawadhu. Tawadhu kok tidak merasa punya kelebihan dari orang lain, walaupun pada kenyataannya dia punya kelebihan. Nya banyak ibadat, nya banyak amal, nya banyak ilmu. Tapi nya merasakan tak punya, sebab itu titipan ilahi. Itu bedanya anan sombong, anan takbur, anan tawadhu. Tawadhu bukan rendah hati, bukan MC enggak. Tidak merasa punya kelebihan. Walaupun pada kenyataan dia punya segala-gala. Enggak model itu cara memandang kawan tadi. Tapi kalau awak bertekad iyo awak anak gagah, hendak lupa awak itu titipan lain, itu kan awak. Hendak ke disuruh ada Nabi, ya. Adinul mar'i ala khalilihi, agama manusia. Dan hendaklah manusia itu mencari, menengok siapa yang harus ditemani. Berarti disuruh awak memilih dia. Cuma dalam menyikapi, jangan model tadi. Jangan model tadi awak menyikapi. Inyo kurang dari awak. Awak agak hebat. Tapi dalam awak bukan awak anak hebat. Itu hanya titipan ilahi. Itu yang dikatakan lawan dari tawadhu. Lihat. Anan soleh.
Kalaulah memang model orang, itulah pasti orang itu soleh. Kadang pada kek je ada dua je nyuruh kan tanpa awak sadari. Ya. Tekan hasil kenal ada. Iya. Kau ciri-ciri orang tu. Ya, kau ciri-ciri. Enggak sembarang orang soleh. Iya. Dalam hadis awak lupa dah. Iza ra'ahu, apabila melihat kamu ingat akan Allah. Itu kawan yang paling rendah. Iya. Tanpa disadar sih dah. Ada kek wajib tekan hasil kenal ada. Iya. Kadang dingin untuk tanang sejiwa ada keknya. Entah halal lah pemerintah nala kurang. Itu ciri-cirinya. Enggak bukan salia sembarang soleh dah. Itu maka diketian dikuatkan di jalannya warna. Tidak mendorong taat engkau. Ya. Tidak mendorong apa? Adanya tadi tidak mendorong tidak mendorong kata-katanya membuat engkau taat. Tidak menunjukkan tingkah lakunya kepada Allah. Kan kau ciri-ciri. Kalau laiko model orang, itulah pasti lo. Itu maka diberi tanda dua tadi. Ucapannya mengarahkan Allah, tingkah lakunya mendorong Allah taat ke Tuhan. Aku ciri soleh itu. Tidak sembarang soleh. Kan ada di belakang tadi tak? Iya. Orang nambah. Man laya kan ada sifat di belakang tu. Man dulu kan umum tu. Jadi ditaksir dengan sifat kan tadi belakang tu. Orang nambah tidak sembarang orang dah. Tidak sembarang orang soleh dah. Dua syaratnya. Pertama tidak mendorong tingkah lakunya kepada mentaati engkau. Pertaatan engkau kepada Allah. Tidak mengarahkan kata-katanya kepada Allah. Kan tidak sembarang soleh dah. Kalau lah berdua itu model orang aja lapel-lapel payah mencari itu mah. Payah mencari orang model itu dimasuk ini. Bersuara model itu. Ada lapel. Sambo jo kucing butuh dapat mancing. Kalau kucing nyalang dapat mancing nyo main-main kan dulu. Kucing butuh sekali dapat itu ndak lapel payah mencari model kokon. Pacik kucing butuh. Itu bit nawa. Itu kan jiwa tu. Kalau itu bina wajib tu, kalau kita biasa salin tu pasti kucing butuh tu. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira gambaran soleh. Kalau ikut model solehnya, tak pede waduh. Itu ialah memutasakan tu. Bersebuah dah orang soleh model itu mah. Ya, tak pede waduh orang tu dah. Dah. Preso lah diri itu dimakan ini. Ini berdeliko ya, baik. Kok buruk bantu dalam cermin, usaha cermin dipacakan dulu. Iya. Pelok adalah bantu nang guru apa? Ya maaf ya. Iya. Alah ya Bu ya untuk pertanyaan Salantako. Ada juga jemaah nan lain nangka bertanya atau nan di jemaah nan di Atakwa ke bertanya. Ada enggak? Siko ada bertanya. Siko pergi mana anu mau? Iya, dek langsung ya Bu ya. Iya. Kemudian ada juga pertanyaan nan tertulis ko lai bisa eri pangulu batanya langsung kabuya langsung ndak mbo bacokan tapi salah mbo membacakan kok salah paham dan sampai ke dia karena jadi, silakan, pertanyaannya tambah nampaknya nanti tertulis. Jadi. Ndak bisa. Silakan. Inti pertanyaan dari pengulu ko minta izin membacakan. Awak nyikapi orang kalau awak cerita nan menurut awak bana, tapi kawan ko bantu angsen nan tantu nan di bana mah bantu nang keyo benang mah. Denyo kawan ko. Kemudian yo cara madoi kawan nan maremehkan pendapat wa nan wa hakul yakin tagak dinan bana.
Mantun Betul. Pertanyaan dari Iya. ya. Nan awak sampai ke ko mana? Iya. Datang kawan. Iya datang kawan bantu angsenan bana mah. Mantun yang kira-kira ya. Nan disampaikan awak ko mana? Iya. Jadi setelah disampaikan membantah kawanku. Bantu angsenan pengamana mah tahu. Iya. Mantun kegelisahan beliau kok. Iya. Nama dalika indah bahat. Ya. Disampaikan dewa nan bana indah diterima munyo de kawan do. Iya barangkali kawan kalau dapat penjelasan ada yang kudu dulu. Iya. Itu lagi cara bijaksana. Biko setelah dentarangkan biko kok ikut kangku banan, kok kangku indah itu terserah kangku nan jale aku pelajar diterangkan sejale-jalenya kenyu dulu. Iya. Nah, lah sejale-jalenya diterangkan indah diterima, ndak ada terima denyo. Ya salah, ndak ada masalah dah. Bukan setiap nasihat mau orang menerima. Tapi yang biasa kalau lah disarankan sejale-jalenya hanya terima doa. Ia barangkali nyolong paham bana dijalin sejale-jalenya modelku. Oh iyo kira. Nanti itu. Hanya bantu iko konar itu. Hanya harus paham. Baca itu awak sebentar ya. Jadi Bu ya. Cerita anunya tapi rancak tujuannya. Ya. Orang barulah punya anak kucing 2 ekor. Ya. Ibu kucing si kuat. Jadi aku datang orang di Canduang, oh ya minta lah anak kucing si kuat ya Bu ya. Ada dibawa ke Canduang mancing banyak di rumah. Bawalah, tentu betul kata awak. Hanya lagi 2-3 bawalah si kuat tak ada. Lah. Jadi dek ibu kucing, dek mami kucing, tentu ada kesan dan pesan. Awak kau pisah yo nak le mah. Iya. Oh Ananda. Engkau kekapai kecanduan kita kau pisah le kau nak. Hati-hati di rumah orang yo. Pandai-pandai yo. Mancik siku usah dihabiskan yo nak. Iya. Iyo lah Bu. Lah. Iya. Barang nak kucing kecanduan. Tiba di Canduang diamalkan ke petua bundanya. Dapat mancik si kuah, makan separuh, letakkan di periuk bare. Bangilah orang Canduang. Kurang ajar kucing konya. Bisa dapat si kuah lagi dimakan separuh, diletakkan di bawah kasur. Tambah dia lapir dia. Dia tak tahan siksaan babali ala anak kucing kau barulah. Oh bunda, marah saya dan bunda. Bang kau marah saya. Fatwa bunda lah dia lakukan, tapi marah saya. Jadi jangan sayang banci orang lain ya kawak lain bunda. Caranya kan dia tak mengerti tadi dua. Caranya. Tapi kata bunda manci siku usah dihabiskan. Atau dia tak habis wendak don. Tapi siku makan separuh adalah tadi gua kasih. Wendak mantun don. Ni you banci orang berkiawak. Atau bundaan. Kalau tinggal siku mancik dah telot yang layan siku tu jangan dimakan. Dia nak kambangnya dulu. Kalau lah dimakan siku ndak ada mancik ndak sawar orang Jawa dona. Jadi mereka kawan kalau paham, dia paham sepaham-pahamnya menjadi. Jadi dalam pengajianku sangat perlu pemahaman. Ia mengerti mana tujuan ibu tadi. Merdeka kata ibunya tujuannya merdeka. Kata anak merdeka. Aturan sayang banci nak dapat. Kena lapi di Canduang ya. Itu contoh ya. Jadi awak terang aja untuk itu. Kira-kira contohnya yang masalah diterima tidak terima itu tidak ada masalah, ada biasalah. Dan utama sampai itu. Wa inna ma'alaikal balagh. Jadi, Bu ya, sampai Bu ya. Lah.
Jamaah yang berbahagia, Buya dan sama-sama kita hormati, di harilah pukul 10:05 di Jamambo. Mungkin kita cukupkan pengajian hikam nan kedua balik ko sakitu dulu. Pakan yang ketiga kita sambung balik ya, sama-sama mendoa kita kanan satu supaya badan guru kita sihai dan kita sadono dapat hidayah, waktu, kesempatan dan pemahaman untuk satu lo menangah hikmah haji balik. Terakhir dari Ambo, berbanyak maaf kalau ada yang salah-salah ketika membawakan acara aku, dan Ambo menginformasikan bahwa rekaman pengajian kita secara lengkap ada di YouTube dan bisa diklik di linknya di nanti di bagian atau saya lihat di Kaji Surau TV namanya. Tadi lah Lambo tampaan gambarnya. Kemudian satu hal yang sangat berharga bagi kita bersama dari yang disampaikan Buya pada malam ini di pengajian yang bagian terakhir tadi, yaitu ketika kita berada di daki orang salih, nantakana adalah Tuhan Allah. Nah, kini jamaah dan itu sari kecil beliau di zaman kini ko. Kini nan banyak nan kita berada di dake orang nan kita anggap salih, nan orang rami ya orang salih, orang taat, orang santiang. Akan tetapi nan tarasu diwa malah kadang-kadang sakit hati, tersinggung, dek kato-kato dan segala macam. Nah, hikmah ikolah nan kita paralukan dalam hidup kita bersama untuk merasui sianan akan dijadikan kawan atau lebih tapi sianan akan dijadikan guru dan akan jadi panutan. Untuk menutup pengajian kita malam ini, kita persilakan Buya untuk mendoa salamai sebagai penutup. Ambo persilakan ke Buya. Silakan Buya. Ila hadratin Nabi wa ila ruhi ahli silsilatit tariqatin naqsabandiyah al-khalidiyah wa samaniyah al-falawatiyah. Khususan li ruhi syekhina Syekh Haji Muhammad Anis Tubutwah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah wa syafi'an. Allahumma ya Allah, kami bermohon ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik sampai mengadu nasib kami ya Allah. Engkau tahu keadaan kami ya Allah. Tapi kami selaku hamba-Mu perlu mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Banyak menumpuk dosa kami ya Allah. Panjang melilit gunung angan-angan kami ya Allah. Yang seakan-akan hidup merasa tidak akan mati ya Allah. Yang seakan-akan seluruh karajo kami, kata-kata kami tidak akan kami pertanggungjawabkan di sisi-Mu ya Allah. Dari itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni salah dosa kami dan salah-Mu ya Allah. Dosa ketiak pun gadang rasa ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kepala kami, nalah salah dalam berpikir salah-Mu ya Allah. Nalah salah mengambil keputusan, nalah merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain ya Allah. Ampuni dosa lidah kami, salah dalam kata ya Allah, yang telah melukai hati anak istri jiran tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami, selalu lalai mengingat-Mu ya Allah. Ampuni juga dosa sabatang tubuh ya Allah. Andaikan dosa kami tak bawa mati ya Allah. Andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah, merugilah kami di dunia akhirat, merugilah tidak keberuntungan lain ya Allah. Kami datang ke pintu maaf-Mu ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya, ampuni salah di dosa kami ya Allah.
Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Jangan Engkau usir kami ya. Iya Allah, berikan kami iman yang mantap ya Allah, tanpa dicampuri ragu bimbang. Berikan kami yakini sepenuh hati ya Allah, sehingga kami betul-betul yakin kepada yang gaib ya Allah. Bukakan pandangan hati kami ya Allah, pendengaran hati kami ya Allah, untuk selalu berzikir mengingat-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam rombongan hamba-Mu yang saleh dan salehah ya Allah. Iya Allah, alangkah agungnya jasa ayah bunda terhadap kami ya Allah, yang telah bersusah payah mengasuh, mengadangkan kami ya Allah. Mereka tahan barik jaringan hujan dan panen demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai budi mereka, sedang Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibunda kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia, ke berjuang antara hidup dengan mati ya Allah. 2 tahun kami disusukannya ya Allah. Jasa jawabu ke kami balik ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salehah ya Allah. Kami pandai tulis, baca, tahu halal dengan haram. Adalah jasa para guru-guru kami ya Allah, yang selalu bersabar mendidik kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Satukan hati kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Tunjuki kami jalan keselamatan, selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Hidupkan roh kami ya Allah. Hidupkan tubuh kami ya Allah. Dengan cahaya makrifat-Mu ya Allah. Dengan cahaya tajalli-Mu ya Allah. Akhiri ucapan kami ya Allah. Di saat kami menempuh sakaratul maut ya Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah asy-syarif. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah an tarzuqna sihatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya mali 'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqami bi fadlika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Atas kebersamaan diucapkan terima kasih banyak. Atas kekurangan dan khilafan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Iya.